Ya, Yerobeam perintis penyembah patung lembu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ketika tukar pelayanan PPK, pertukaran pelayanan kebaktian, Sinode GKI dalam rangka ulang tahun GKI, saya berkesempatan melayani di GKI Kebon Agung di Malang. Jadi Kebon Agung, kebon itu artinya kebun, agung itu besar. Karang saru, karang artinya pekarangan. Saru artinya tidak layak, kecil. Saru diinget-inget yang saru itu gitu ya. Wah, enggak pernah baca buku sejarah karang saru. Karang saru pekarangan yang tidak layak. Ketemu dengan kebon agung yang besar gitu ya. Nah, kemudian ketika saya berkunjung ke Malang, saya mencoba cari sesuatu yang khas di kota itu. Salah satu yang khas itu teh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tehnya itu berbeda dengan teh di Semarang, rata-rata aromanya jasmine. Nah, ini aromanya vanila yang begitu kental. Dan saya membawa beberapa. Jadi kalau nanti dalam PA kita, silahkan Bapak Ibu untuk berani berpendapat, akan mendapatkan satu bungkus teh yang sudah disiapkan oleh Penatua Valley di belakang kelihatannya ya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan pertama, belum apa-apa sudah pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Bapak Ibu ketika membaca judul ini, siapa yang merasa rasanya kok judulnya aneh? Kalau judulnya aneh, biar enggak aneh, diapakan? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Pak Rangga. Yerobeam perintis penyembah patung lembu. Nah, supaya jadi tidak aneh ditambah apa kira-kira? Perintis itu berarti yang pertama, yang memulai. Kalau kita memulai sesuatu, itu pasti ada konteksnya. Entah konteks waktu, konteks tempat. Nah, kira-kira supaya judul ini jadi tidak aneh, ditambahi kata apa? Israel Utara. Kita beri tepuk tangan buat Pak Rangga. Ya. Karena separuh, jadi cuma dapat tehnya tanpa bungkusnya. Silahkan Penatua Valley bisa menolong membagikan satu teh buat Pak Rangga. Ya. Nah, saudara-saudara, Yerobeam perintis penyembah patung lembu di kerajaan Israel Utara. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar tentang satu tokoh yaitu Yerobeam dari 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai 40. Ini bagian 1. Jadi kita akan belajar, saya bagi menjadi 5 babak. Nanti masing-masing babak kita akan lihat apa pesan yang terkandung di dalamnya. Babak yang pertama ini. Tapi sebelum kita mulai 5 babak yang membuat kita babak belur, kita mau lihat dulu. Ternyata di Alkitab itu ada 2 Yerobeam. Yang pertama adalah Yerobeam yang hidup 926 sampai 907 sebelum Masehi. Lalu yang kedua Yerobeam 2 yang hidup 787 sampai 747 sebelum Masehi. Ada 2 Yerobeam. Lalu yang mau kita bahas yang mana? Yang mau kita bahas yang ini. Yerobeam sang raja pertama kerajaan Israel Utara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan lembu emas, perintis penyembahan terhadap patung lembu emas. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, munculnya penyembahan terhadap patung lembu emas itu kita lihat dalam Keluaran pasal 32. Yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian Musa naik ke atas gunung, lama sekali rakyat Israel kemudian mencoba membuat sesembahan, yaitu patung lembu emas. Jadi kalau dibilang perintis, ya di konteks kerajaan Israel Utara. Sebelumnya sudah ada praktek itu, yaitu ketika Keluaran pasal 32. Nah, ya jadi pertanyaan, kenapa kok
patungnya kok lembu? Kenapa kok tidak yang lain? Nah, saudara-saudara, ternyata patung lembu ini adalah sesembahan yang umum di wilayah sekitar Laut Mediterania. Jadi kalau kita lihat, ada dewa Apis itu dalam kebudayaan Mesir berbentuk lembu, ada dewa Memphis itu dari Mesir. Ada yang berkata bahwa dua dewa ini sebetulnya sama, hanya perwujudannya yang berbeda. Satu disembah di Hierapolis, satu disembah di satu tempat yang lain. Jadi ada dua tempat pemujaan. Dan dewa Moloch itu di daerah Kanaan. Itu bentuknya sama patung lembu. Nah, kenapa kok lembu? Karena orang-orang di sekitar Laut Mediteran, kalau orang bilang itu juga kawasan bulan sabit, itu mayoritas bekerja sebagai petani. Dan mesin yang utama untuk membantu mereka ya lembu. Membajak ladang, lalu dagingnya nanti bisa diambil dan lain sebagainya. Jadi lembu itu sesembahan yang umum di sana. Nah, kemudian latar belakang dari munculnya Yerobeam, kisah Yerobeam. Yerobeam mulai muncul itu ketika diceritakan kehidupan masa tua Raja Salomo yang kemudian menjadi tidak setia kepada Allah, jatuh dalam penyembahan berhala, sesembahan istri-istrinya. Kita tahu Raja Salomo punya banyak istri berasal dari berbagai daerah, berbagai negara. Mereka masing-masing membawa sesembahannya dan ternyata itu tidak dilarang oleh Salomo. Bahkan Salomo sendiri juga mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi dewa-dewa yang disembah oleh istrinya. Nah, di tengah-tengah situasi yang semacam itulah, maka Yerobeam itu muncul. Kita masuk ke babak pertama, yaitu perkenalan pribadi Yerobeam. Siapa Yerobeam itu? Kita baca bersama-sama ayat 26. 2-3. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Siapa Yerobeam? Yerobeam dikatakan anak Nebat, seorang Efraim dari daerah Sereda, ibunya bernama Serua. Nah, nama Yerobeam itu secara semantik berarti semoga bangsa itu bertambah banyak. Dan diceritakan tadi Yerobeam memberontak terhadap Raja Salomo. Loh, kenapa dia memberontak? Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Yang pria membaca ayat 27, yang wanita membaca ayat 28. 2-3. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap Raja Salomo. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup rusan tembok kota Daud ayahnya. Wanita. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Yerobeam itu seorang yang tangkas dan rajin bekerja. Salomo tahu sehingga dia diangkat menjadi pengawas, boleh dibilang sekarang mandor dalam proyek pembangunan Milo. Nah, Milo itu apa? Milo itu gambarnya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut penggalian arkeologi. Jadi susunan struktur bangunan yang bertingkat-tingkat atau bertrap-trap. Nah, kemudian dia dikatakan memberontak kepada Salomo. Kenapa dia memberontak? Pasti berkaitan dengan sesuatu yang diceritakan di atasnya, yaitu berkaitan dengan pekerjaannya, tugasnya. Perkara berkaitan dengan proyek Milo. Apa itu perkaranya? Nanti di dalam bagian selanjutnya kita bisa melihat bahwa ternyata Salomo di masa tuanya itu banyak mengerahkan orang-orang Israel untuk bekerja melakukan bangunan infrastruktur yang ada, dan itu ternyata dirasa sangat berat oleh umat Israel. Nah, para penafsir mengatakan si Yerobeam ini memberontak kepada Salomo karena dia melihat tugas yang diberikan kepada orang-orang Israel untuk membangun segala sesuatu itu tugas yang sangat berat, membuat rakyat menjadi menderita, sehingga pemberontakannya itu adalah wujud kepedulian Yerobeam terhadap sesamanya, orang-orang Israel yang bekerja sebagai pekerja proyeknya Raja Salomo. Selanjutnya kita baca bersama-sama. 2-3.
Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru dan hanya mereka berdua yang ada di padang. Kita lanjutkan, 2-3. Ahia memegang kain baru dan badannya lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagianmu 10 koyakan sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan memberikan padamu 10 suku. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa ternyata Allah memilih Yerobeam untuk memimpin sebagian besar umat Israel. Dan kita melihat bahwa ketika Allah memilih seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu pelayanan, suatu tugas, maka Allah tidak sembarangan. Untuk menjadi seorang pemimpin maka dibutuhkan memang mungkin bakat, mungkin kemampuan, pengalaman memimpin. Dan Yerobeam ternyata punya pengalaman itu. Dia adalah mandor proyek, pemimpin proyek. Maka Allah mempercayakan kepadanya untuk selanjutnya memimpin 10 suku Israel. Nah sekarang mulai masuk ayat yang panjang-panjang dan saya sudah mempersiapkan ada 3 orang di depan yang akan membantu kita untuk membaca bagian-bagian firman Tuhan. Mohon mic-nya bisa diberikan. Bapak Ibu Saudara, dalam 5 babak ini kita akan banyak membaca bagian firman Tuhan dan kita akan dibantu oleh Saudara Lukas, Saudari Eva dan juga Saudara Revel. Silahkan dibaca satu orang satu slide. Ayat 32, tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata karena di masa tuanya Raja Salomo hidup tidak berkenan di hadapan Allah, dia jatuh dalam penyembahan berhala. Allah tidak berkenan terhadap hambanya yang tidak setia. Kita lanjutkan. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan kanannya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa Allah itu setia pada perjanjiannya. Kita lihat di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 17, Allah itu berjanji kepada Daud bahwa Allah akan memberkati keturunan Daud, melindungi keturunan Daud. Maka ketika ternyata keturunan Daud itu tidak setia kepada Allah, Allah tetap setia dengan perjanjian yang dibuatnya dengan Daud. Maka Allah tetap membiarkan keturunan Daud itu untuk dapat berkembang di masa depan. Silahkan dilanjutkan. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu.
Ya, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Allah ketika dia memilih Yerobeam, maka Allah memberikan janji penyertaan kalau Yerobeam itu taat kepada kehendak Allah, sebagaimana Daud taat kepada Allah, maka Allah berjanji akan menyertai dia, memampukan dia dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Itu janji Allah. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Ya, babak 1 sampai di sini. Kita mengenal sedikit tentang pribadi Yerobeam. Yang pertama diceritakan dia sosok yang tangkas, berani, peduli pada kondisi orang lain yang menderita, dan ia dipilih Allah menjadi seorang pemimpin, serta dia diberi janji oleh Allah bahwa Allah akan menyertai dia jikalau dia taat kepada Allah, setia kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam babak 1 tentang pribadi Yerobeam ini, selain kita mengenal pribadi Yerobeam, kita juga mengenal Allah yang memanggil dan mengutus Yerobeam. Allah itu setia dan ia berkenan pada hambanya yang setia. Itu babak 1. Sedikit tentang pribadi Yerobeam. Nah, kita masuk ke dalam babak kedua. Nanti di babak kedua dan babak ketiga akan kita bagi kelompok dan kita akan berdiskusi dengan panduan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Babak 1 berbicara tentang pribadi Yerobeam. Maka babak 2 berbicara tentang Yerobeam ketika dia akhirnya naik tahta. Silahkan dilanjutkan dibaca. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Yerobeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat itu kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, waduh, ini rasanya kok seperti di depan mata. Nah, silakan Bapak Ibu yang berani untuk berpendapat. Kira-kira ayat 6, 7, dan 8. Mana ayat yang saat ini betul-betul kita lihat dalam kehidupan nyata hari-hari ini? Teh wangi menanti. Silakan Bapak Ibu. Tinggal pilih ayat 6, 7, atau 8. Mana yang rasanya hari-hari ini, akhir-akhir ini betul-betul terlihat di depan mata kita? Ada yang berani berpendapat? Silakan. Ya. Pak Hoki. Nomor 8. Dari 6, 7, dan 8, mana yang akhir-akhir ini betul-betul terlihat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? 8. Jelaskan Pak Hoki, apa yang Pak Hoki lihat relasi antara apa yang kita lihat selama ini dengan ayat 8?
Ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pernyataan pemantik yang nanti akan kita diskusikan. Karena apakah berarti kemudian kita tidak boleh, tidak bisa meminta saran, meminta nasihat dari orang yang lebih muda. Nah, itu nanti kita akan diskusikan. Oleh sebab itu kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Hoki. Oh, bisa diberikan tehnya? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain Pak Hoki ayat 8, ada lagi enggak yang merasa ada satu bagian ini yang di depan mata terlihat sekali? Apakah Bapak Ibu akhir-akhir ini sering melihat berita atau yang dilihat hanya drama Korea? Ayat tadi Pak Rangga menjawab ayat berapa Pak? Ayat 7. Saudara-saudara, kita baca bersama-sama ayat 7 ya. Yang tanda kutip saja. Mereka berkatanya tidak usah kita baca. 2, 3. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Kalau pemimpin itu mau menjadi hamba rakyat, pemimpin itu menjawab rakyat dengan sesuatu kata-kata yang baik, maka rakyat itu pasti akan menjadi hamba-hamba, artinya akan mendukung pemimpinnya. Yang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini adalah para pemimpin tidak menjawab rakyat dengan sesuatu yang baik, tetapi melakukan sesuatu yang justru membuat rakyat menjadi tidak nyaman. Akhirnya apa? Rakyat tidak mendukung para pemimpin. Itu yang kita lihat dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Kita lanjutkan dulu ayat 9 dan 10. Pada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan ke kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantara Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem.
Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdiskusi. Memang bagian ini tidak berbicara tentang Yerobeam, berbicara tentang Rehabeam, tetapi ini jadi satu rangkaian tentang kisah Yerobeam. Maka kita akan juga melihat apa yang ada di dalamnya. Tadi dikatakan, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Pertanyaannya, apakah pemimpin itu memang harus menuruti keinginan rakyat? Yang kedua, bagaimana seharusnya seorang pemimpin menempatkan Tuhan dan rakyat di dalam kepemimpinannya? Ini posisi antara pemimpin, Tuhan, dan rakyat itu harusnya seperti apa? Tentang nasihat orang tua dan orang muda. Faktor penentu diterima atau ditolaknya suatu nasihat adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Baik itu yang memberi nasihat muda, tua, kalau sesuai dengan firman Tuhan, mari kita lakukan. Kalau tidak sesuai, kita jauhkan. Nah, sesi diskusi pertama sampai di sini, kita tepuk tangan untuk diskusi kita. Kita masuk ke babak ketiga, silahkan kursinya diputar madhab ke depan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak usah kembali ke tempat, tapi silahkan kursinya diputar madhab ke depan, mic-nya tolong diberikan kepada para pengerja. Nah, masih ada 2 sesi lagi, 3 sesi, maka waktunya terbatas. Saya akan bacakan dengan speed yang sedikit cepat, Bapak Ibu bisa melihat dari tayangan yang ada. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai 33. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Noel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia juga membuat kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Sampai di sini. Kita bisa melihat bahwa Yerobeam ketika dia sudah berkuasa, ada satu hal yang sangat ia takutkan, yaitu kehilangan kuasanya. Dan ketika dia sangat ketakutan, dia lupa akan janji penyertaan Tuhan. Tuhan berkata dalam bacaan yang sebelumnya, kalau engkau taat, engkau setia, aku akan menyertai engkau. Tetapi karena Yerobeam ini rupanya begitu ketakutan, kehilangan akan kekuasaannya, dia lupa akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka dia melakukan hal yang sangat
tidak masuk akal menurut saya. Apa Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa ini Allah-Allah ini, patung anak lembu emas ini, Allah-Allah inilah yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Padahal jelas bukan. Yang membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir adalah Allah Israel, Yahweh, Allah yang hidup. Dan kemudian akan apa yang dilakukan oleh Yerobeam itu membuat orang-orang Israel Utara jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh beberapa orang bahwa benar atau tidaknya rakyat itu tergantung dari pemimpinnya. Maka kita masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pemimpin-pemimpin, entah itu pemimpin di tengah keluarga, pemimpin di tengah perusahaan kita, pemimpin di tengah gereja, pemimpin di tengah masyarakat, hati-hatilah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena apa yang kita lakukan itu bisa berdampak bagi orang-orang yang kita pimpin. Dan kalau kita tidak benar, maka orang yang kita pimpin juga akan berlaku tidak benar seperti yang kita lakukan. Saya lanjutkan. Kemudian Yerobeam menentukan satu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga ke mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Yakni ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya ke Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar kurban. Ya, babak ketiga, ketika Yerobeam memerintah, ia lebih cinta jabatan daripada cinta Tuhan. Dia lupa akan janji penyertaan Tuhan. Maka hal yang dapat kita petik dari bagian ini adalah kekuasaan itu dapat mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Dan pemimpin berpengaruh besar pada yang dipimpin. Oleh karena itu kita para pemimpin di tempat kita masing-masing jagalah diri kita. Babak keempat, kebebalan Yerobeam. Apa yang terjadi? Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah, ini cerita lanjutannya, sambil membakar kurban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda, dari kerajaan Israel Selatan ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar kurban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, Raja Yerobeam mengulurkan tangan kanannya dari atas mezbah itu dan berkata, tangkap dia. Tetapi tangan kanan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun kemudian pecah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkatalah kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untuk aku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia, menempuh jalan lain, tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Nah, di Betel
diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan oleh abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan-perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan mana ia pergi? Lalu anak-anak menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku, mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, mari bersama-sama dengan aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga, sama seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa ia pulang bersama-sama engkau, bahwa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat dari sini bahwa ternyata nabi pun berbohong. Maka Bapak Ibu kita harus bersikap kritis kepada semua orang, kepada pemimpin-pemimpin kita. Mereka masih manusia, kalau mereka salah ya jangan diikuti, jangan diteladani. Nah, kita lanjutkan. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dengan dia, makan roti, minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti dan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya, orang itu pergi. Di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakan di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia untuk berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa dan mencapik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepadanya. Lalu bicaralah ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledaiku dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat dan mencapik keledai itu. Nabi itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai, membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburannya sendiri, maka diratapinya dia. Wahai saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukan terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil bukit-bukit pengorbanan di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa itu pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskan menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam hingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat cerita yang panjang ini sangat menarik. Dari sini kita bisa melihat Allah ternyata itu masih mengasihi Yerobeam. Dia memberi kesempatan Yerobeam untuk bertobat
dengan tanda-tanda ajaib. Tiba-tiba ada utusan Allah, abdi Allah datang dari Yehuda, dari Israel Selatan ke Israel Utara. Ketika Yerobeam mau menyuruh orang menangkap abdi Allah itu, tangannya tiba-tiba kejang. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin kram atau apa gitu ya. Tapi kemudian ketika hamba Allah itu meminta Tuhan untuk menyembuhkan, dipulihkan lagi. Ini sudah satu tanda yang luar biasa, satu tanda keajaiban. Belum lagi kisah tentang hamba Tuhan tadi, hamba Allah tadi. Hamba Allah yang diberi tugas, mandatnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kembali melalui jalan yang sama. Tetapi ternyata dia melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati Yerobeam dibutakan dengan pemahaman dan kehendaknya sendiri. Dari kisah ini kita dapat belajar satu hal. Ternyata Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ketika Allah masih memberikan kesempatan itu, kita harus peka dan kita harus segera bertobat. Sebab ada saatnya di mana kesempatan itu akan lewat. Dan itulah yang dialami oleh Yerobeam. Walaupun Allah sudah memperingatkan dengan tanda-tanda ajaib, dia tetap tidak bertobat. Babak kelima, babak terakhir. 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit, lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi karena matanya sudah kabur, karena dia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam, mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggalkan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya, tetapi bangunlah dan pulanglah ke rumahmu. Pada saat kamu melangkah masuk ke kota, anakmu itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat suatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di
menyentakan mereka daripada tanah yang baik yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana. Oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan melepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa itu pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam, pergi lalu sampailah ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkah ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratap sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Selebihnya dari lewat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sungguhnya semuanya itu tertulis dalam sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah 20 tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Murka Allah atas Yerobeam. Allah tidak berkenan atas kebebalan. Ketika Allah sudah memberikan kesempatan untuk bertobat, gunakan kesempatan itu, pekalah terhadap kesempatan itu, sebab ketika kesempatan itu sudah habis, maka siap-siaplah untuk menghadapi murka Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan kita, belajar dari satu tokoh Yerobeam. Pribadinya adalah tangkas, berani, peduli, dipilih Allah untuk menjadi pemimpin. Maka kita tahu ketika Allah memilih seseorang menjadi pemimpin, maka dia akan memilih orang yang benar-benar tepat. Allah tidak pernah memilih dengan sembarangan. Dan kalau kita dipercaya oleh Allah untuk menjadi pemimpin di suatu tempat, di suatu kepanitiaan, di suatu lembaga, maka Allah benar-benar tahu kita itu punya kemampuan untuk itu. Lalu selain dipilih oleh Allah, Yerobeam ternyata diberi Allah janji penyertaan sepanjang dia taat dan setia kepada Allah. Dan kita belajar satu hal dari pribadi Allah kita, yaitu Allah kita itu Allah yang setia dan ia berkenan kepada hambanya yang setia. Dari babak yang kedua, ketika Yerobeam naik tahta, kita dapat belajar satu hal. Pemimpin itu adalah abdi Allah untuk melayani rakyat. Maka segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemimpin untuk orang-orang yang dipimpin itu harus selaras dengan kehendak Tuhan yang memberikan wewenang kepada dia untuk memimpin. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan seenak akan apa yang jadi pemikiran, keinginan, rancangannya. Tetapi dia harus selalu memperhatikan akan kehendak Allah yang memberikan wewenang kepada dia untuk memimpin. Babak ketiga, Yerobeam ketika dia memerintah, rupanya dia lebih cinta jabatan daripada cinta Tuhan, sehingga dia lupa akan janji-janji penyertaan Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kekuasaan itu dapat mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Dan pemimpin berpengaruh besar terhadap orang-orang yang dipimpin. Oleh karena itu ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin dimanapun berada, mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Karena kepemimpinan kita berpengaruh terhadap kebaikan orang-orang yang kita pimpin. Dan dari kebebalan Yerobeam, kita dapat belajar bahwa ternyata Allah itu mengasihi orang berdosa dan Allah memberikan kesempatan kepada orang berdosa itu untuk bertobat. Tetapi ketika kesempatan itu tidak digunakan dengan baik dan ketika kesempatan itu habis, maka bersiap untuk menerima akan hukuman dari Allah. Allah selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Dan dari babak kelima, jangan bebal. Kalau Allah sudah memberikan kesempatan bertobat, memberikan teguran, memberikan peringatan dengan berbagai hal, termasuk dengan cara-cara yang ajaib, bukalah hati dan bertobatlah.